Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello audience, nice to meet you today. Semoga kesejahteraan, kebahagiaan atas Anda semua, keluarga Anda, haditolan Anda dimanapun Anda berada, khususnya para cinta kajian Islam dan Sains yang dipancarkan dari Pusat Kajian Islam dan Sains Bima Sakti, Jalan Bima Sakti 9 Malang ini. Kita akan membahas sebuah fenomena kehidupan yang mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda semua. Pada kesempatan ini saya ingin mengangkat sebuah topik pembicaraan yang dari topik itu kita akan menggali hakikat pada diri kita sendiri, yakni patung semen berhati emas. Konon menurut sejarah, di tengah ibu kota Thailand yaitu Bangkok, tergeletak sebuah patung Buddha yang cukup tinggi, yaitu sekitar 3 meter dari batu, dan sudah ada berpuluh-puluh tahun atau ratusan tahun di tengah-tengah kota itu, karena memang Thailand adalah negara di mana penduduknya mayoritas beragama Buddha. Dan dari sejarah, Thailand sebuah negara yang tidak pernah dijajah, sehingga bekas-bekas peninggalan nenek moyang mereka relatif tidak terjarah. Patung Buddha itu beratnya diperkirakan sekitar 5,5 ton, dan karena sudah bertempat di situ puluhan ratusan tahun, sehingga sudah dianggap bukan sebagai tempat pemujaan yang biasanya dilakukan oleh umat Buddha, akan tetapi sebagai seonggok patung yang tidak menarik. Kira-kira kalau di Surabaya, di dekat rumah gubernur, semacam patung Joko Dolok, sehingga para wisatawan yang datang ke kota Bangkok itu tidak banyak memperhatikan, bahkan kadang-kadang untuk bersandar atau untuk duduk atau untuk menaruh tas tidak mendapatkan perhatian, karena itu hanya seonggok patung. Tapi sekitar tahun 1955, para pendeta di sebuah wihara di Bangkok itu merasa terenyuh, kira-kira seperti itu, terhadap kondisi patung itu, sehingga meminta izin pada pemerintah untuk bisa dipindahkan ke dalam wihara untuk dipelihara. Dan setelah diizinkan, maka oleh para pendetanya di dalam wihara itu mulailah patung yang sudah ditumbuhi jamur lumut kapang itu dicuci, dimandiin, dibersihkan, disikat, yang secara tidak sengaja pada saat mereka menyikat bagian bawahnya, tahu-tahu bagian batu luarnya itu lepas. Ternyata bukan batu, akan tetapi semen yang tebal, yang dicor, yang dipadatkan. Akhirnya rasa penasarannya muncul, dan kemudian dengan dikulitin, dikupas pelan-pelan, mereka terkejut karena di dalam daripada semen itu ada memancar cahaya sedikit. Digali lagi semakin besar, dan ternyata setelah diperbesar lubangnya, ternyata patung Buddha itu tadi kerangkanya dibuat daripada emas murni 18 karat. Akhirnya dibersihkanlah, dibuanglah luarnya, sehingga muncullah seonggok patung Buddha yang terdiri daripada emas. Nampaknya para pendeta pembuat patung zaman dahulu khawatir patung itu dicuri, maka disembunyikan di bawah daripada tempelan-tempelan semen, sehingga mereka tertipu oleh bentuk semen atau bentuk patung dalam kondisi yang tidak menarik. Audiens, apa yang bisa kita pelajari dari kejadian sejarah itu
untuk bisa memberikan suri tauladan kepada kita, sehingga setiap momentum itu akan menjadi guru yang baik bagi citra insani kita. Mari kita belajar pada patung semen berhati emas itu. Kita tidak menyadarin bahwasanya hampir mayoritas dari kita itu lupa bahwa dalam diri kita itu ada sebuah potensi yang lebih hebat daripada hanya balutan emas seperti patung itu tadi, yang berada terpendam di dalam diri kita. Akan tetapi, kenapa hati emas kita itu tadi tidak pernah kita keluarkan, sehingga insani kita itu menjadi daya atraktan, daya tarik bagi sesama. Terus terang, disinilah gagalnya kehidupan seseorang. Karena mayoritas di antara kita itu senang sekali atau merasa bahagia apabila justru hati emas kita itu tersembunyi di luar dan kita menampakkan citra diri kita yang buruk, yaitu lapisan semen di luar. Sehingga jadilah kita menjadi patung hidup yang berhati batu, karena emasnya tidak pernah dibersihkan, maka dia membatu. Kita harus menyadari betul bahwa pada setiap individu ada potensi kelebihan daripada individu yang lain, tapi kita harus menyadari juga pada insani manusia punya potensi kekurangan daripada potensi insani yang lain. Maka mari kita buat seimbang supaya hidup ini menjadi balance, tidak terseok-seok, sehingga jalannya roda peradaban ini menjadi laju dan cepat. Sama dengan halnya patung Buddha tadi, berpuluh-puluh tahun, bahkan ratusan tahun, kena hujan, kena panas, kena angin, kena badai. Akan tetapi tidak ada seorang pun yang tertarik dengan seonggok patung di tengah kota Bangkok tersebut, karena dia hanyalah sebuah patung batu yang mati sekalipun bernama yaitu patung Buddha. Hal yang sama bisa terjadi pada kita. Kita pun bisa hanya dianggap oleh orang adalah seonggok patung berjalan berhati batu yang tidak menarik, yang tidak menjadikan perhatian oleh sesama, karena memang di dalam diri kita itu terdapat batu granit, batu yang keras, yang tanaman-tanaman pun tidak bisa tumbuh di atasnya. Hal ini sudah pernah disindir oleh Al-Quran, kitab suci umat Islam, di dalam surat Az-Zumar, surat ke-39 ayat 22. Maka apakah orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah untuk menerima kebenaran al-Islam, kebenaran ilahi, lalu dengannya dia mendapatkan cahaya dari Tuhannya, sama dengan orang-orang yang hatinya membatu? Tolong pertanyaan Quran ini tanyakan pada diri Anda semua. Apakah Anda termasuk yang hatinya membatu, atau hatinya sudah mencair menjadi tanah yang subur? Hal itu Anda sendiri yang tahu. Tentunya dengan ilahi itu sendiri. Diingatkan oleh Allah, maka celakalah mereka yang hatinya telah membatu untuk menyadari, untuk mengingat adanya ilahi atau eksistensi ketuhanan. Kalau hal itu terjadi, Quran mengatakan mereka itu sungguh-sungguh dalam kesesatan
yang nyata. Karena kalau hati sudah membatu, maka laksana batu gunung, air hujan yang turun itu akan lari di permukaannya. Dan tanaman-tanaman karena tidak ada air, kemudian dia akan menjadi tandus. Akan tetapi sekeras-kerasnya batu, kata Ilahi, sekeras-kerasnya onggokan batu gunung, disindir oleh Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 74. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras, sehingga hatimu seperti batu bahkan lebih keras. Padahal dari batu-batu itu pasti ada sungai-sungai yang airnya memancar daripadanya. Ada pula yang terbelah, lalu keluarlah mata air daripadanya. Dan ada pula batu-batu itu bagiannya yang meluncur jatuh ke bawah karena takut kepada Allah. Dan sungguh Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Sekeras-kerasnya batu, para pendengar yang budiman, dari ilmu pengetahuan, kena panas, kena damparan hujan, kena tempaan daripada angin, terjadilah di situ reaksi fisika dan kimia. Pecahlah batu itu karena memuai dan menyempit, kena panas. Jatuhlah air di tengah-tengahnya, terjadilah reaksi kimiawi padanya karena di situ tercekam air. Kemudian dia semakin membelah, jadilah partikel-partikel kecil. Terjadilah proses mineralisasi, mineral-mineral kecil menjadi bagian-bagian unsur-unsur. Yang unsur-unsur itu kemudian tertempellah di situ ganggang, jamur, bakteri, dan sebagainya. Maka semakin sempurnalah batu itu untuk menjadi hancur. Itu yang kita kenal sebagai tanah. Dan tanah yang kaya dengan unsur-unsur tersebut dari batu-batuan yang tersimpan berpuluh-puluh tahun itu tadi menjadi lahan pertanian yang subur. Batu gunung terolah menjadi tanah oleh kondisi cuaca, oleh keadaan lingkungan. Sementara manusia harusnya lebih malu daripada batu gunung itu tadi. Kurangkah sebagai seorang muslim dalam syahri kita, batu-batuan yang kita bawa kemana-mana di dalam hati kita itu ditempa dengan sholat, dihaluskan, dilembutkan supaya menjadi tanah yang remah. Bahkan oleh Allah dikasih alat berat supaya proses mineralisasinya lebih cepat melalui surat Al-Isra ayat ke-79. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatalaka asra ayab as-saka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam lakukanlah salat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagi kamu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Seorang menjadi terpuji kalau hatinya menjadi lembut, sehingga salat malam itu sebagai alat berat untuk menghancurkan batu-batu hati yang sudah membatu itu, supaya berkeping-keping sehingga mudah menyerap laksana spon yang baru, informasi wahyu, informasi pengetahuan, informasi nasihat, informasi yang bentuk perumpamaan-perumpamaan di dalam alam ini. Inilah pada hati yang lembut itulah kemudian Allah mengajarin, cobalah, keluarkanlah oleh hati kamu itu, seraplah sebanyak-banyaknya permohonan kepada Ilahi. Mudah-mudahan Allah akan membimbing kita dengan informasi-informasi yang lebih banyak
audiens yang masih setia mengikuti kajian Bima Sakti yang dipancarkan dari studio Pusat Kajian Islam dan Sains Jalan Bima Sakti nomor 9 Malang. Kita teruskan pembahasan kita tentang manusia berhati batu. Disitulah Allah membimbing kita. Kalau sudah ditempa dengan alat berat, batu itu menjadi hancur dan menjadi remah, sehingga bisa menyerap oksigen dan air, dan dia kaya dengan nutriens hara di dalamnya. Maka Allah meminta bimbingan kepada Allah dengan kata-katanya di dalam ayat berikutnya, Al-Isra 17 ayat ke-80. Wahai Tuhanku, masukkanlah aku ke tempat yang benar, dan keluarkanlah pula aku ke tempat keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku, yaitu bimbingan, petunjuk, kemantapan hati, keimanan, kemudahan, semangat. Itu penolong-penolong daripada Allah. Dengan demikian, apabila hati kita betul-betul sudah lembut, maka semua yang masuk ke dalam rongga dada kita itu adalah arus informasi yang baik, dan yang buruk akan terfilter, tersaring, akan keluar dengan sendirinya, karena punya kemampuan untuk menyaring mana yang hak dan mana yang batil. Pendengar yang budiman, mari kita melatih filter dalam diri kita ini. Kalau kita sudah berusaha untuk melembutkan batu cadas di dalam diri kita ini tadi. Manusia sering sekali menonjolkan dirinya atau mengekspresikan dirinya atau menunjukkan wajah patungnya dalam berbagai macam bentuk. Yang pertama, sering sekali kita ini merasa lebih super, wah, di atas segala galanya dari yang lain. Kita merasa pandai, kita merasa takwa, kita merasa cantik, kita merasa kaya, kita merasa kuasa. Itu yang banyak di dalam masyarakat. Memang kontes ini itu punya positif dan negatif. Positifnya tentunya kita mempunyai kepercayaan diri. Akan tetapi ada nilai negatif, harus berhati-hati, yaitu kita menjadi jumawa, bahwa bahasa Inggrisnya arogan, bahasa sehari-hari mengatakan takabur. Kalau ini yang kita tonjolkan, maka batu hati yang sudah dihancurkan lewat sholat 5 waktu ditambah dengan sholat malam, bahkan wukuf di Arafah, itu tidak berbekas, akan mengeras kembali. Yang kedua, justru sebaliknya, kadang-kadang di dalam masyarakat kita itu merasa rendah diri dari orang lain, dan kita tersilaukan oleh orang lain. Kita silau oleh seliwerannya kendaraan-kendaraan yang bagus-bagus milik orang lain. Kita silau oleh rumah-rumah mewah milik orang lain. Bahasa sehari-hari, rumput tetangga lebih hijau daripada rumput di halaman sendiri. Saya beritahu, kondisi yang demikian adalah kondisi yang tidak sehat untuk memperbaiki batu karang itu tadi, untuk melembutkan batu karang, dan sifatnya negatif. Karena apa? Akan mewujudkan rendah diri, menjadi manusia yang pasif, dan dia akan terisolasi oleh dirinya sendiri. Nah, dua kutub itu mari kita bikin seimbang. Mari kita lembutkan, mari kita gali potensi diri kita itu dalam keadaan seimbang. Kalau kita melihat potensi orang lain punya kelebihan, maka kita belajar kepadanya supaya kekurangan kita itu tertutupi. Kalau kita punya kelebihan, mari kita bantu kekurangan orang lain itu, agar supaya mereka juga menjadi lembut hatinya. Kondisi inilah yang akan melunakkan hati yang membatu menjadi tanah yang subur untuk tumbuhnya jenis tanaman yang dinamakan kasih sayang, rasa menyesal, rasa rindu. Dalam bahasa tasawuf, mahabbah, rasa cinta, dan seterusnya. Mari kita belajar
pada seorang sufi, wanita yang dikenal di dalam dunia tasawuf, yaitu Rabiah Al-Adawiyah. Hatinya lebih lembut dari spon, hatinya tidak membatu, sehingga manakala dia berdoa kepada Tuhannya, justru kata-kata yang keluar adalah kata-kata kelembutan hati, bukan arogansi, bukan rasa takabur. Tuhanku, jika aku beribadah, memuji dan memuja padamu itu karena aku takut masuk ke dalam neraka jahanam, maka bakar saja aku di dalam jahanam itu. Dan jika aku beribadah, memuji dan memuja Engkau, sujud terhadap Engkau karena aku mengharapkan surgawimu, maka campakkan aku dari surgawimu, jauhkan, lemparkan sejauh-jauhnya. Namun jika aku beribadah kepada Engkau, memuja dan memuji Engkau demi Engkau semata, maka jangan Engkau enggan untuk menampakkan keindahan wajahmu yang abadi kepada diriku. Kata-kata ini tidak akan bisa keluar kalau tidak hatinya lebih lembut dari lembutnya tepung terigu. Para pendengar kajian Bima Sakti dimanapun Anda berada, khususnya jamaah kajian Bima Sakti, kita lanjutkan pembahasan kita. Sebenarnya untuk siapa sih semua ini, kehidupan itu? Kita harus banyak belajar. Apakah kita yang akan jadi pusat alam semesta, atau kita hanya bagian daripada alam semesta? Kalau kita menempatkan diri ingin jadi pusat alam semesta, muncullah apa yang disebut dengan egosentris. Dan ini di dalam masyarakat mayoritas seperti itu. Boleh Anda kalau tidak percaya untuk menguji seberapa jauh tingkat ego seseorang, tunjukkanlah sebuah foto pada saat mereka remaja, foto bersama-sama dengan teman-temannya. Pasti yang akan dicari adalah mana gambarku, mana wajahku. Loh, kok waktu itu gondrong aku, tidak pernah. Mana si fulan, di mana dia sekarang? Atau pada saat kita bertelepon, senantiasa akunya yang keluar, bukan kata-kata how are you, tapi inilah aku. Atau mungkin juga dalam kehidupan kita cenderung ingin memamerkan keberhasilan dirinya dalam bentuk materi. Kalau ini yang menjadi tujuan hidup, maka akan kehabisan waktu dan energi. Karena sehebat apapun, sebanyak apapun energi, selama apapun waktu kita gunakan, yang namanya ego tidak akan pernah mencapai kesempurnaan dan tidak akan sampai kepada tingkat sukses. Karena namanya ego itu tidak pernah mencapai titik jenuh. Kita lanjutkan. Lalu bagaimana yang harus kita perbuat supaya apa yang disebut dengan tujuan hidup ini menjadi benar? Melalui tausiah ini, mari Anda dengan saya, kita gali tambang emas dalam diri kita ini. Caranya sederhana, yang ruwet adalah mau atau tidak untuk melaksanakan. Yang pertama, buatlah prioritas potensi yang Anda miliki untuk diri Anda kembangkan sendiri, bukan atas pendapat orang. Karena orang lain pada dasarnya tidak pernah tahu siapa kita, siapa Anda. Anda tidak pernah tahu siapa yang sekarang sedang ceramah, dan saya tidak pernah tahu siapa sekarang yang sedang mendengar. Yang tahu tentang potensi kita adalah diri kita sendiri. Maka kita kembangkan. Kita jangan mengikuti katanya orang, termasuk kita di dalam mencari kebenaran ini. Tadi tambang emas kita sebagai sebuah filter untuk menyaring. Al-Quran mengatakan, dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, artinya pendapat, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah, jalan kebenaran. Karena setiap kepala mempunyai pendapatnya sendiri-sendiri. Yang mereka ikuti hanya persangkaan belaka, dan mereka hanyalah membuat kebohongan. Hampir mayoritas
orang berpendapat, katanya, ujung-ujungnya adalah posting bohong semata. Anda bisa pelajari di dalam surat ke-6 ayat 116. Gali potensi tambang emas Anda oleh Anda sendiri. Yang kedua, mari kita gali tambang emas itu melalui format kembali cara Anda menunjukkan karakter bawaan yang ada pada diri Anda sebagai sebuah karakter yang mulia. Anda gali kembali reputasi Anda di dalam kebenaran, sehingga karakter dan reputasi itu diintegrasikan dan dikembangkan agar supaya menjadi seseorang sekalipun tidak sempurna, akan tetapi kita sudah berjalan menuju kepada kesempurnaan, karena potensi itu ada, disampaikan di dalam surat At-Tin, surat 95 ayat 4. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya, sempurna jasmani, sempurna rohani, sempurna perasaannya. Potensi pada diri insani itu mari kita tambang sebagai intan berlian, emas yang akan memancarkan cahaya keluar. Kalau ini tidak kita lakukan, maka diingatkan oleh Al-Quran pada ayat kelimanya, summa rodatnahu asfala safilin. Kemudian jika kamu tidak mengembangkan itu, kami akan kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Kita tahu serendah-rendahnya manusia itu lebih rendah dari binatang, karena binatang tidak pernah keluar dari fitrahnya, sedangkan kita bisa keluar dari fitrah ilahiyat, yaitu ruh Tuhan yang ada dalam diri kita itu tidak pernah digali potensinya. Para pendengar pencinta kajian Bima Sakti, yang ketiga, belajar untuk mengurangi ketergantungan pada makhluk. Jangan pernah mengharapkan penghargaan orang, karena semulia-mulianya para nabi, banyak di antara mereka yang diusir, banyak di antara mereka yang dibunuh, dan Nabi Muhammad sendiri itu diperangi sampai 27 kali, diusir dari negerinya, padahal menyampaikan kebenaran. Kalau manusia yang dimintai ridhonya, maka kebenaran itu tidak akan tegak. Maka kita jangan tergantung kepada makhluk. Al-Quran di dalam surat Taubah ayat 59 menyampaikan, dan sekiranya mereka benar-benar ridho dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Allah dan Rasul-Nya, dan berkata, cukuplah Allah bagi kami, Allah dan Rasul-Nya akan memberikan kepada kami sebagian dari kurnia-Nya. Kalau tekadnya seperti itu, bukan pada manusia kebanyakan, maka statement dari yang bersangkutan akan keluar, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang hanya berharap kepada ilahi. Insyaallah, para pendengar dimanapun Anda berada, kajian Bima Sakti bukan mengumpulkan pengikut. Kajian Bima Sakti bukan untuk mencari fulus, tapi kajian Bima Sakti menyampaikan kebenaran ilahi, dan Anda akan terseleksi di situ, layak atau tidak untuk mendapatkan maghfirah Allah. Kalau Anda layak, insya Allah Anda akan mudah memahami apa yang saya sampaikan ini. Tapi kalau Anda tidak layak, insya Allah Anda akan menolak sekalipun Anda belum paham apa yang saya maksud. Kita teruskan. Mari kita gali dengan cara bedakan antara bakat dan karakter. Karena bakat itu merupakan bawaan. Misalnya seni suara, itu bakat. Umat Islam sering terjebak. Orang yang merdu suaranya di dalam membaca Al-Quran, seakan-akan dia sudah ngerti isi Al-Quran dan sudah mengamalkan Al-Quran. Padahal itu adalah merupakan bakat yang diberikan Allah. Belum tentu. Wajah cantik dan indah sering sekali menjebak seseorang, padahal di dalamnya adalah batu granit yang keras. Bukankah wajah-wajah para artis itu cantik-cantik dipandang oleh mata jasmani, tapi manakala bersentuhan mata rohani di antara mereka, belum sampai 2 bulan
mereka sudah tabrakan. Maka yang harus dikembangkan adalah karakter. Karakter ada bawaan dari awal, akan tetapi karakter itu harus dibina sejak kecil. Sampai Anda mungkin yang baru mendengar tausiah saya masih punya kesempatan, sekalipun Anda sudah tua, untuk mengembangkan, memperbaiki karakter kita dari hari ke hari sebelum napas tercabut. Karena karakter yang pada dasarnya yang dihargai oleh masyarakat, sifat jujur, ikhlas, santun, sopan, dan sebagainya, itu yang menyebabkan muncul harga emas pada yang bersangkutan. Saya punya pengalaman baik, mudah-mudahan bisa dicontoh oleh Anda. Saya punya anak perempuan. Salah satu anak perempuan saya pada saat belum TK, karena dia sakit, dibawa ke dokter anak. Tapi dia sudah bisa bicara. Diperiksa di dokter anak. Rupanya dengan diam-diam dia memperhatikan ibu dokter yang santun, yang terampil, yang cantik, yang menarik. Begitu pulang, dia mengatakan ke mamanya, "Ma, saya ingin sekolah seperti ibu dokter. Tolong aku bisa sekolah seperti ibu dokter." Itu karakter yang sudah terbina sejak kecil. Maka sebagai seorang tua, saya harus memfasilitasi sehingga kata-kata saya benar. Baiklah kalau begitu, akan Bapak bina, akan Bapak arahkan. Dan alhamdulillah terbukti, ternyata sekarang dia sudah menjadi seorang spesialis anak, yang dengan itu kalau diingatkan seperti itu, bahwa dia dahulu bercontoh kepada dokter anak, dia akan tersenyum, dan itu menjadi pembawaan dia untuk membantu sesama. Saya yakin pendengar punya pengalaman yang jauh lebih indah dan menarik di dalam membina keluarganya daripada saya. Mudah-mudahan pendengar jemaah kajian Bima Sakti yang saya cintai, maka sampailah kita pada kesimpulan. Yang pertama, mari kita memulai belajar agar hati emas kita jangan membatu, diasah, diolah, disepuh agar supaya cahayanya memancar keluar, dan pancaran cahaya itu akan terlihat oleh masyarakat sekitar, oleh alam sekitar, melalui cerahnya wajah, melalui hikmah yang dikeluarkan dari suara mulutnya, melalui ringannya tindakan untuk membantu sesama, melalui kecerdasan, kecemerlangan daripada intelektualnya untuk membuat terobosan-terobosan di dalam kebekuan, kebuntuan berpikir masyarakat, dan seterusnya. Itu akan terpancar daripada hati manusia yang berhati emas, bukan hati manusia yang berhati batu. Yang kedua, kita masih dikasih usia. Bagi mereka yang muda, inilah saatnya Anda untuk mengasah sejak awal sehingga menjadi kebiasaan, dan itu akan berbuah kemuliaan dikala Anda sudah usia tua. Bagi mereka yang sudah usia lanjut, yang sudah tua, inilah sebuah kesempatan untuk membasuh dan membilas wajah patung yang berkarat di luar itu, sekalipun mungkin dalam waktu yang semakin pendek. Tapi nawaitu untuk memperbaiki diri itu merupakan sebuah cahaya yang terpancar ke depan Anda, dan itu akan terrefleksikan oleh seluruh alam semesta, tercatat oleh Ilahi. Ini yang saya ambil. Kajian Bima Sakti yang saya sampaikan ini dari usia saya yang sudah uzur, yang sudah tua bangka ini, saya tidak mengharapkan apa-apa kecuali mudah-mudahan akan terpancar ke depan, dan pada waktunya akan tertangkap oleh generasi yang lebih baik dari generasi saya, generasi kita, sehingga pada saat itu wajah cahaya Islam akan lebih berbinar-binar daripada saat sekarang yang buram, karena wajah para mubaliknya tidak memancarkan cahaya
ilahiyat keluar. Karena mayoritas penerang-penerang agama pada dasarnya hatinya bukan hati emas, karena tidak pernah ditambak, akan tetapi hatinya sudah membatu. Mudah-mudahan kritik saya yang relatif pedas ini menjadi hujan badai, angin yang keras untuk menghancurkan batu-batu karang, batu-batu granit dalam diri Anda, sehingga pecah, yang dengan itu akan menjadi lembut, menjadi tanah yang subur. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.